Kisah-kisah karomah Aba Anom Suryalaya. Berikut adalah 5 karomah Aba Anom yang luar biasa. 1. Mengetahui hati semua muridnya. Tersebutlah seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Aba Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Aba Anom untuk dibayayat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir thariqah. Namun, tentu saja dalam benak Kiai Thohir kunjungannya ke Aba Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi, setelah ditalkin zikir, pengajaran zikir thariqat, ada suatu amanat dari Aba Anom yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tong sok goreng sangka kabatur, komo ka guru sorangan mah, goa teing tekitu." Dalam bahasa Indonesia, jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri, belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra Aba Anom. Dari kejadian itu Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru ruhani mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra kepada gurunya. Dan ternyata, di luar dugaan kiainya yang di pesantren itu malah memuji Aba Anom, bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Aba Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Aba Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya. Karomah Aba Anom Suryalaya. 2 bayangan wajah Aba Anom membuat seorang pemuda bertaubat dari hobi melacur. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji M. Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaus, salah satu wakil talqin thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal, pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi, sudah tidak asing lagi baginya riyadhah, latihan, seperti puasa, zikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunat dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah yaitu Aba Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Aba Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu pemuda yang hobi jajan perempuan ditalkin zikir TKN untuk diamalkan.